Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video ini gue bakal bahas tentang bagaimana pandangan dan perasaan yang dimiliki para gadis kepada Ayano Koji. Karena walau cukup banyak gadis yang mengelilinginya, namun hanya beberapa yang memiliki perasaan romantis. Sehingga kali ini gue sekalian buat klasifikasi mengenai siapa yang menyukai Ayano Koji, siapa yang hanya tertarik, hingga siapa yang perasaannya cukup rumit. Dan seperti biasa gue peringatin kalau video ini mengandung spoiler. Pertama adalah Horikita Suzune. Seperti yang kita tahu, Horikita merupakan gadis dan orang pertama yang ditemui Ayano Koji di sekolah. Walau banyak yang menganggap mereka berpacaran, namun baik Horikita ataupun Ayano Koji hanya saling memandang secara objektif. Di mana Horikita memandang Ayano Koji sebagai sekumpulan statistik yang harus dikejar, dan Ayano Koji memandangnya sebagai alat dan subjek percobaan yang ingin dibentuknya. Namun karena itu Horikita tidak ingin ditinggalkan dan bahkan sangat ingin diakui Ayano Koji. Entah karena sudah merasa nyaman atau apa, kini Horikita tidak akan menolak apalagi menusuk Ayano Koji yang memberi pujian atau bahkan mengusapnya secara tiba-tiba. Walau berarti ada kemungkinan perasaannya masih bisa berubah, namun hal tersebut akan sulit terjadi. Karena seiring waktu Ayano Koji mulai menjauhkan diri dan bahkan berniat meninggalkan Horikita. Sehingga sudah jelas Ayano Koji tidak tertarik membangun hubungan dengan Horikita, sehingga banyak pula yang berpendapat lebih baik Horikita bersama Sudo, karena selain Sudo yang selalu menurutinya, Horikita pun mulai menerimanya. Kedua adalah Kushida Kikyo. Walau sebenarnya gak bakal gue masukin, tapi gue tegasin kalau peran dan perasaan Kushida gak jauh berbeda dari awal cerita. Pertama, dirinya membenci Ayano Koji yang mengetahui masa lalunya. Kedua, dirinya membenci Ayano Koji yang mengganggu rencananya. Ketiga, dirinya membenci Ayano Koji yang membuka sifat aslinya kepada semua orang. Dan keempat, dirinya ingin menjauhkan diri dari Ayano Koji setelah sadar salah memilih lawan. Sehingga apabila sewaktu-waktu perasaannya berubah, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu kejutan terbesar dalam serial Classroom Elite. Dan sebagai informasi saja, Kushida menjadi satu-satunya gadis yang paling banyak mendapat sebutan imut dari Ayano Koji. Ketiga adalah Sakura Airi. Seperti yang kita tahu, Sakura merupakan gadis pertama yang membuka hatinya kepada Ayano Koji yang telah menyelamatkannya dari seorang stalker. Namun karena sifat pemalu dan penakutnya, Sakura tidak bisa berbuat banyak, apalagi terang-terangan mendekatkan diri kepada Ayano Koji. Sehingga dalam setengah kisahnya, Sakura hanya menjadi seorang pengagum yang sudah merasa senang apabila bisa berduaan dengan Ayano Koji, walau dalam waktu yang singkat. Namun walau begitu, perasaannya terus menguat berkat Ayano Koji yang seringkali membantu dan memberinya saran. Yang mana hal tersebut terjadi karena Ayano Koji memang memperdulikannya, walau peduli di sini lebih mirip seperti rasa peduli seorang kakak kepada seorang adik yang pemalu. Di sisi lain, akhirnya Sakura pun sadar bahwa dirinya harus berubah apabila ingin Ayano Koji meliriknya. Namun sayang, Sakura merupakan tipe karakter yang seringkali memicu dead flag ketika berusaha merubah total dirinya. Keempat adalah Ichinose Honami. Dengan statusnya sebagai pemimpin kelas B, pada awalnya Ichinose tidak banyak berinteraksi dengan Ayano Koji. Sehingga perubahan pandangan dan perasaannya terhadap Ayano Koji bisa dibilang sangat normal karena membutuhkan waktu. Pertama-tama, Ichinose hanya menganggap Ayano Koji sebagai murid dari kelas lain yang selalu menempeli Horikita. Selanjutnya pada ujian kapal pesiar, Ichinose mulai mencurigai Ayano Koji yang berhasil menipu semua orang dengan rencananya. Namun walau begitu, Ichinose tidak memusuhi Ayano Koji karena menganggapnya sebagai rekan yang bisa diandalkan. Dan puncak perubahannya terjadi pada volume 9 light novel, yaitu ketika masa lalunya sebagai seorang kriminal terungkap. Walau banyak temannya yang menyemangatinya, namun Ichinose merasa bahwa Ayano Koji lebih memperdulikannya. Karena tanpa berbicara apalagi memberi semangat, Ayano Koji selalu berdiam di depan pintu kamarnya setiap istirahat makan siang. Sehingga Ichinose mulai membuka diri kepada Ayano Koji, di mana Ayano Koji sendiri memperbolehkan bergantung kepadanya apabila kembali terpuruk. Dan karena momen tersebut adalah pengalaman pertamanya bergantung kepada orang lain, terutama seorang pria, maka akhirnya Ichinose sadar bahwa dirinya jatuh cinta kepada Ayano Koji. Kelima adalah Karuizawa Kei. Seperti yang kita tahu, pada awalnya Kei tidak mengetahui apa-apa tentang Ayano Koji hingga insiden kapal pesiar. Karena menurutnya Ayano Koji hanya karakter background yang keberadaannya cepat dilupakan. Dan dengan insiden di kapal pesiar,
Maka pandangan Kei pun berubah dan dirinya mengenal Ayano Koji sebagai sosok yang gelap nan dingin. Namun dengan janji Ayano Koji yang akan selalu melindunginya, perlahan-lahan Kei pun merasakan perasaannya berubah. Karena seiring berjalannya waktu, Kei sadar bahwa Ayano Koji berusaha membantunya menghilangkan traumanya. Dan puncaknya adalah ketika dirinya dibully oleh Ryuen yang menjadikannya umpan. Walau hal tersebut mengingatkannya pada traumanya, namun Kei menolak berbicara karena percaya Ayano Koji akan datang sesuai janjinya. Dan begitu Ayano Koji benar-benar datang, maka Kei semakin yakin bahwa Ayano Koji merupakan satu-satunya tempat bergantung baginya. Sementara Kei menggantungkan diri kepada Ayano Koji sendiri menganggap Kei sebagai orang yang paling memahami dirinya. Karena berbeda dengan Horikita, Kei sudah pernah melihat langsung sisi gelapnya pada insiden kapal pesiar. Dan Kei pun baru sadar bahwa dirinya jatuh cinta di saat Sato meminta bantuannya untuk mendekati Ayano Koji. Keenam adalah Sato Maya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perasaan Sato berubah dari 0 menjadi 100 ketika melihat Ayano Koji berlari pada lomba lari estafet. Walau rasanya cukup aneh, namun itulah yang terjadi di mana Sato sendiri begitu yakin dengan perasaannya. Karena walau alasannya sangat dangkal, perasaannya sangat kuat sampai-sampai dirinya tidak ingin mundur walau dengan berbagai hal yang terjadi kepadanya. Namun karena merupakan pengalaman pertamanya pula, maka Sato akan meminta banyak bantuan kepada Kei. Dan di sisi lain, Ayano Koji hanya memandangnya sebagai gadis biasa yang merupakan teman sekelasnya. Ketujuh adalah Hasebe Haruka. Sama seperti Ayano Koji dan Sakura, pada awalnya Haruka adalah seorang penyendiri sebelum dibentuknya grup Ayano Koji. Namun berbeda dengan Sakura, Haruka sudah pernah merasakan jatuh cinta kepada dua senpainya di SMP. Namun karena tidak berani menyatakan perasaannya, maka Haruka selalu menyesali hal tersebut hingga saat ini. Lalu dikatakan juga bahwa Haruka memiliki standar yang tinggi dalam mencari lelaki, di mana salah satu yang mendekati standarnya adalah Hirata. Namun tidak lama Haruka pun sadar bahwa Ayano Koji dapat masuk dalam standarnya. Walau tampak tidak lebih baik dari Hirata, namun dirinya menyukai Ayano Koji yang penuh dengan misteri. Namun di saat yang sama pula, Haruka sadar bahwa Sakura yang merupakan sahabat barunya menyukai Ayano Koji juga. Walau tidak ingin menyesal lagi seperti di SMP dulu, namun Haruka merelakan perasaannya demi mendukung Sakura. Karena semenjak awal pun dirinya menempatkan diri sebagai pelindung Sakura, walau hal tersebut berarti harus membenci Ayano Koji yang sempat disukainya sekalipun. Kedelapan adalah Shina Hiyori. Sama seperti yang terjadi dengan Ichinose, pada awal cerita Hiyori tidak banyak berinteraksi karena berasal dari kelas C. Karena dalam kisahnya Hiyori merupakan seorang gadis penyendiri yang senang membaca buku di perpustakaan. Dan awal kedekatannya dengan Ayano Koji pun ketika dirinya sedang ingin mengambil buku di perpustakaan. Di mana semenjak awal pertemuan tersebut dirinya begitu senang dengan Ayano Koji yang memiliki hobi yang sama dengannya. Bahkan setelahnya Ayano Koji selalu datang ke perpustakaan untuk membaca buku dan menemui Hiyori sebagai rutinitasnya. Tentu hal tersebut membuat Hiyori senang karena selain mempunyai teman satu hobi, dirinya pun merasa nyaman ketika bersama Ayano Koji. Sehingga dirinya tidak segan meminta Ayano Koji menemaninya dan bahkan pernah juga mengajaknya bergabung ke dalam kelas C. Kesembilan adalah Sakayanagi Arisu. Berbeda dengan gadis lainnya, Sakayanagi menjadi gadis pertama yang mengetahui Ayano Koji semenjak kecil. Dan hal tersebutlah yang menjadi dasar mengapa Sakayanagi begitu senang ketika melihat Ayano Koji, walau Ayano Koji sendiri tidak mengenalnya. Dan hal tersebut terjadi karena Sakayanagi melihat Ayano Koji di balik ruangan lain ketika mengunjungi White Room bersama dengan ayahnya. Walau pertemuannya sangat singkat, namun hal tersebut membuat Sakayanagi begitu terobsesi mengalahkan Ayano Koji. Karena dirinya merupakan jenius alami, begitu yakin dapat mengalahkan Ayano Koji yang merupakan jenius buatan. Sehingga perasaannya menjadi cukup rumit, karena di satu sisi dirinya ingin mengalahkan Ayano Koji, dan di sisi lain dirinya ingin bersama Ayano Koji juga. Karena dalam beberapa kesempatan, Sakayanagi begitu bahagia ketika bisa bersama Ayano Koji, di mana dirinya mendeskripsikan perasaannya seperti perasaan seorang gadis yang jatuh cinta. Entah karena menganggap Ayano Koji sebagai orang yang sama sepertinya atau apa, yang pasti sekali lagi perasaannya cukup rumit, sama seperti pemikiran Ayano Koji yang dipenuhi kontradiksi. Ke-10 adalah Matsushita Chiaki. Seperti yang gue jelasin di video perkenalan,
Matsushita sama-sama menyembunyikan kemampuannya seperti Ayano Koji. Walau awalnya tidak peduli seperti Sato, namun lambat laun Matsushita mencurigai Ayano Koji setelah berbagai hal yang terjadi, terutama pada ujian pilihan. Karena pada lomba mental aritmatik yang diikutinya, Matsushita yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersulit diberi jawaban oleh Ayano Koji. Sehingga Matsushita selalu ingin mengetahui apa yang disembunyikan Ayano Koji, karena dirinya ingin Ayano Koji membantunya naik ke kelas A. Di sisi lain, Ayano Koji pun tahu Matsushita menyembunyikan kemampuannya, sehingga sempat mempermainkannya dengan berkata dirinya mencintai Matsushita. Ke-11 adalah Asahina Nazuna. Kemunculan Asahina terjadi karena Ayano Koji yang mengembalikan jimatnya yang terjatuh. Sehingga Asahina yang berterima kasih selalu memberi Ayano Koji saran dan informasi layaknya seorang senpai pada umumnya. Di mana kebanyakan Asahina memberi informasi tentang Nagumo, berhubung berada di kelas yang sama, yaitu kelas 2A lalu 3A. Namun berbeda dengan teman seangkatannya, Asahina sama sekali tidak memuja Nagumo, namun tampak begitu mengenalnya. Sehingga rasanya cukup aneh di mana Asahina terus memberi saran tentang Nagumo, walau dirinya tahu Ayano Koji memiliki berbagai urusan dengan Nagumo. Entah karena hanya merupakan senpai yang baik hati atau memiliki dendam kepada Nagumo, yang pasti Asahina menjadi satu dari dua senpai yang sering membantu Ayano Koji. Ke-12 adalah Kiryuin Fuka. Sama seperti Asahina, Kiryuin merupakan senpai Ayano Koji walau berada di kelas berbeda, yaitu kelas B. Berbeda dengan Asahina, biasanya Kiryuin akan memberi bantuan secara langsung, walau terkadang memberi saran juga. Dan perlu kalian ketahui, Kiryuin hanya akan bertindak apabila mendapati atau menganggap seseorang menarik. Karena pada masa-masa sebelumnya, dirinya pernah tertarik dengan Manabu dan Nagumo walau hanya sebentar. Dan karena kini tertarik dengan Ayano Koji, maka Kiryuin bersedia membantunya seperti ketika melawan Shiba dan Tsukishiro atau bahkan Nagumo. Sehingga apabila digambarkan, maka Kiryuin tampak mirip seperti gadis yang menjadi pemimpin para preman yang seringkali dipanggil Anego. Lalu membicarakan perasaannya, besar kemungkinan tidak akan berubah karena pada saat ini dirinya dan kelas 3 lainnya akan segera lulus. Ke-13 adalah Nanase Tsubasa. Berbeda dengan gadis lain yang memiliki perasaan kepada Ayano Koji setelah beberapa waktu, Nanase memulai kehidupan SMA-nya dengan kebencian kepada Ayano Koji. Yang mana hal tersebut terjadi karena dirinya diberitahu Tsukishiro bahwa Ayano Koji lah yang menghancurkan hidup Eiichiro yang merupakan teman masa kecil, senpai, dan juga panutan bagi Nanase. Sehingga semenjak awal Nanase ikut serta untuk menjebak Ayano Koji untuk melawan Hosen serta menempelinya di ujian pulau sebelum menyerangnya di tebing. Namun begitu kalah dan mendengarkan semuanya, Nanase beralih haluan dan setuju untuk membantu Ayano Koji. Sehingga dari yang awalnya benci, selanjutnya Nanase hanya menjadi kohai imut yang ingin membantu Ayano Koji walau dari balik layar sekalipun. Ke-14 atau terakhir adalah Amasawa Ichika. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Ichika merupakan salah satu murid White Room yang dikirim untuk mengeluarkan Ayano Koji. Namun berbeda dengan Yagami yang membenci Ayano Koji, Ichika justru mengaguminya semenjak dulu. Sehingga walau dirinya ikut menjebak Ayano Koji bersama Hosen, hal tersebut karena rasa kagumnya dan ingin bersama Ayano Koji. Karena semenjak awal, yaitu ketika dirinya ingin Ayano Koji menjadi koki pribadinya, Ichika hanya ingin bisa bersama sebagai anak sekolah biasa. Karena dalam banyak kesempatan lainnya, Ichika seringkali memantau kamar Ayano Koji agar bisa berkunjung. Dan di sisi lain, Ichika pun tidak segan melindungi Ayano Koji, seperti ketika menghajar Kushida dan juga membelot dari Tsukishiro yang mengirimnya. Selesai dari pembahasan pandangan dan perasaan para gadis kepada Ayano Koji, maka sekarang gue buat klasifikasinya. Pertama adalah yang menyukai Ayano Koji. Walau sebenarnya sudah ada satu pemenang, namun setidaknya yang termasuk dalam list ini adalah Sakura, Sato, Kei, dan Ichinose. Sementara itu, Ichika dan Sakayanagi pun termasuk dalam list ini dengan kondisi yang cukup spesial. Kedua adalah yang hanya tertarik kepada Ayano Koji. Mungkin tidak perlu banyak dijelaskan, maksud tertarik di sini adalah orang-orang yang hanya tertarik memantau atau bahkan menggunakan Ayano Koji. Sehingga para gadis yang termasuk dalam list ini adalah Matsushita, Kiryuin, dan juga Asahina. Ketiga adalah yang perasaannya cukup rumit. Pertama adalah Rikita yang begitu ingin diakui Ayano Koji seperti apa yang dilakukannya pada kakaknya dulu. Kedua adalah Haruka. Walau di awal tertarik kepada Ayano Koji,
Namun sekali lagi Haruka telah mendedikasikan perasaannya untuk Sakura. Sehingga di suatu waktu nanti, akan tiba saatnya di mana Haruka begitu membenci Ayano Koji karena sesuatu yang terjadi kepada Sakura. Ketiga adalah Nanase. Walau sudah berubah bahkan tidak lagi memusuhi Ayano Koji, namun apa yang dilakukan Nanase setelahnya adalah berfokus membantu Ayano Koji. Terakhir, mengesampingkan Kushida yang jelas berada di golongan terbawah, sekarang gue bakal sebut siapa gadis tertarik dalam serial Classroom Elite. Mungkin sudah banyak yang tahu siapa yang gue maksud, karena selama berjalannya cerita, sosok satu ini selalu memantau Ayano Koji di balik layar. Dan sosok yang gue maksud ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ryuen Kakeru. Walau merupakan sosok kejam yang selalu ingin membantai siapapun yang menghalanginya, namun seperti yang kalian lihat, Ryuen tampak begitu senang ketika mendapat pelukan Ayano Koji. Namun mengesampingkan joke tersebut, perlu gue jelasin kalau sepanjang cerita nggak banyak unsur harem yang muncul. Karena umumnya orang-orang yang memang suka Ayano Koji jarang muncul bersama kecuali dalam beberapa situasi. Jadi kalian nggak perlu ngarep Ayano Koji bakal punya kehidupan harem, dimana setiap harinya bakal ada 2 gadis atau lebih yang berebutan memeluknya di depan publik. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya Ayano Koji memilih satu gadis dan akan tetap berfokus tanpa berpaling kepada gadis lain. Namun perlu gue peringatin juga, kalau cerita masih cukup panjang dan Ayano Koji masih memiliki 1 tahun lebih di sekolah. Sehingga bukan tidak mungkin juga akan terjadi sesuatu pada volume-volume light novel selanjutnya. Sehingga mungkin pada pembahasan selanjutnya gue bakal bahas kisah lengkap gadis yang menjadi pemenang saat ini, sebelum membahas siapa saja yang kalah dan bagaimana efeknya. Sekian dulu pembahasan dari gue di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!